Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada saat kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran biologi berbasis sains atau kearifan lokal pada mata kuliah pembelajaran biologi inovatif dengan dosen pengampu Ibu Ramadhani Fitri MPD. Next. Baiklah, untuk anggota kelompok 5 ini terdiri atas 4 anggota. Yang pertama yaitu Cemara dengan NIM 21031060. Berikutnya Dinda Rahmatul Husna dengan NIM 21031063. Dan Julia Derulisa dengan NIM 21031076. Serta saya Nadia Nilam dengan NIM 21031083. Next. Nah, materi pokok kita pada presentasi kali ini terdiri atas 7 materi pokok. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran, berikutnya pengertian sains, berikutnya hakikat pembelajaran sains, pengertian budaya lokal, pembelajaran sains berbasis budaya lokal, karakteristik pembelajaran sains berbasis budaya lokal, serta sains budaya lokal di Sumatera Barat. Next. Materi pertama yaitu pengertian pembelajaran sains akan saya jelaskan. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan juga tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Saya rasa kita semua itu sudah tahu bagaimana apa yang dimaksud dengan pembelajaran tersebut. Jadi pembelajaran itu adalah suatu bantuan yang kita berikan kepada peserta didik agar bisa memperoleh ilmu, pengetahuan serta dengan tabiat dan lain sebagainya. Next. Materi kedua yaitu pengertian sains. Berdasarkan Webster New College Dictionary, definisi sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian, atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi dan didapatkan dan dapat dibuktikan melalui metode ilmiah. Jadi, sains itu adalah suatu pengetahuan yang diperoleh dengan adanya pembuktian atau kebenaran dari hukum-hukum alam yang didapatkan. Next. Berikutnya materi hakikat pembelajaran sains akan dijelaskan oleh Julia. Kepada Julia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang ketiga yaitu hakikat pembelajaran sains, di mana materi yang pertama ada hakikat sains. Sains itu merupakan aktivitas manusia yang dicirikan oleh adanya proses berpikir yang terjadi di dalam pikiran siapapun yang terlibat di dalamnya. Pekerjaan para ilmuwan yang berkaitan dengan akal menggambarkan keinginan tahuan manusia dan keinginan mereka untuk memahami gejala alam. Yang kedua ada ilmu pengetahuan dan sains. Tujuan utama pendidikan nasional terdiri dari berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia, dilakukan agar secara tepat serta diimplementasikan dalam kurikulum karakter pada semua lembaga pendidikan. Pakar pendidikan menyebutkan ada 4 ranah utama yang sangat penting dalam pendidikan, yakni yang pertama moral dan karakter, kedua ketakwaan atau taat, yang ketiga kedisiplin, dan toleransi, yang keempat memiliki unsur kreativitas. Dan yang ketiga ada nilai efisiensi. Definisi dari nilai efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan adalah penggunaan dana yang harganya sesuai keperluan atau anggarannya sedikit, tapi efektivitas dalam layanan pendidikan lebih baik. Upaya meningkatkan tingkat efisiensi ada 2 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama pendekatan manajemen, yang kedua pendekatan ekonomi. Yang D, prinsip-prinsip sains. Yang pertama ada rasa ingin tahu, yang kedua pola interaksi sosial, yang ketiga pengetahuan awal, yang keempat penemuan, yang kelima learning by doing. Dan yang E, tipe pembelajaran sains. Dalam pembelajaran di mana siswa diajak secara langsung berhadapan dengan lingkungan di mana fakta atau gejala alam tersebut berada.
terhadap prinsip-prinsip dan hukum-hukum atau hukum merupakan hasil generalisasi dari konsep-konsep. Prinsip dan hukum seringkali digunakan secara bergantian sebagai sinonim atau hukum terdiri dari fakta-fakta dan konsep-konsep yang sedang berjalan. Dan yang F, teknologi dan masyarakat. Teknologi merupakan unsur yang ada juga dalam Science Technology Society atau SPS menyatakan teknologi merupakan study modern of the world atau manusia merekayasa dunia semakin maju. Materi yang keempat, pengertian budaya lokal. Para ahli kebudayaan memberi pengertian budaya lokal sebagai berikut. Menurut Abidin dan Saebani 2014, yang pertama, superkultur, kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, contohnya kebudayaan nasional. Yang kedua, kultur, lebih khusus misalnya berdasarkan golongan etnis, profesi, wilayah, atau daerah, contohnya budaya Sunda. Yang C, subkultur, merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah kultur tetapi tidak bertentangan dengan. Dan yang D, counterculture, tingkatannya sama dengan subkultur, yaitu bagian turunan dari kultur. Tetapi counterculture ini bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya individualisme. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Julia atas penyampaian materinya. Kita beralih ke materi berikutnya, yaitu materi kelima, pembelajaran sains berbasis budaya lokal yang akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai pembelajaran sains berbasis budaya lokal. Pembelajaran sains berbasis budaya lokal merupakan penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis budaya lokal, budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan. Next, Julia. Jadi, bagaimana hubungan antara pembelajaran sains dan pembelajaran budaya? Pembelajaran sains dan pembelajaran budaya lokal memiliki tujuan yang sama, yakni agar dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, tidak sebatas memahami konsep saja. Dengan demikian, pembelajaran sains dan pembelajaran budaya lokal merupakan salah satu wujud penanaman pendidikan karakter. Berikutnya, tujuan dari pembelajaran sains berbasis budaya lokal. Yang pertama, membuat siswa lebih mandiri dan memberikan peluang bagi siswa untuk lebih mengeksplor kemampuannya sendiri, baik itu pengetahuan awal maupun keyakinannya. Yang kedua, mewujudkan sekolah sebagai lembaga untuk membangun anak didik berbukti perketiluhur, berbudaya, dan selalu tanggap perkembangan global tanpa meninggalkan budaya lokal. Yang ketiga, menggali nilai dan pengalaman terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya lokal. Dan yang terakhir, mengelaborasi sistem perilaku berpola sebagai konteks sosial budaya bagi pendidikan nasional. Kemudian, apa pentingnya pembelajaran sains berbasis budaya lokal? Yang pertama, Indonesia negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis. Yang kedua, tidak adanya batasan yang jelas antara budaya lokal dan budaya asing. Seperti yang kita ketahui, pada zaman ini budaya asing sangat mudah untuk masuk ke dalam lingkungan kehidupan, sehingga tidak ada batas yang jelas antara budaya lokal dan budaya asing. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, perlunya diterapkan pembelajaran sains berbasis budaya lokal. Yang ketiga, globalisasi dan perkembangan teknologi dapat menyebabkan perubahan budaya pada masyarakat Indonesia. Jadi, sebagai bentuk pencegahan dampak globalisasi, dapat diterapkannya pembelajaran sains berbasis budaya lokal. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat menggeser kearifan lokal dalam masyarakat. Selain globalisasi, perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern juga dapat menggeser kearifan lokal dalam masyarakat, sehingga kian hari kearifan lokal tersebut kian tergerus oleh zaman, sehingga dengan pembelajaran sains berbasis budaya lokal dapat menanggulangi hal tersebut. Next.
Selanjutnya, langkah pelaksanaan pembelajaran sains berbasis budaya lokal. Secara umum, ada beberapa langkah yang dapat diterapkan oleh guru maupun pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran sains berbasis budaya lokal. Yang pertama, mempersiapkan materi sesuai dengan kondisi budaya masyarakat sekitar yang akan diamati. Yang kedua, membuat bahan ajar yang diintegrasikan dengan kebudayaan lokal yang akan diamati. Yang ketiga, merancang rencana pembelajaran yang akan digunakan selaras dengan tuntutan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pemilihan media pembelajaran yang menuntut siswa untuk mampu mengintegrasikan kebudayaan lokal dengan konsep pelajaran yang akan dipelajarinya di sekolah. Dan yang terakhir, pembelajaran dimulai dengan mengeksplorasi pengetahuan awal siswa terhadap budaya yang akan diintegrasikan dalam pembelajaran sains, serta menuntun siswa untuk menghubungkan budayanya menuju konsep ilmiah. Prinsip penerapan pembelajaran sains berbasis budaya lokal. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan pembelajaran sains berbasis budaya lokal. Yang pertama, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Yang kedua, kebutuhan kompetensi, artinya saat menerapkan pembelajaran sains berbasis budaya lokal harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran ataupun capaian yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan. Dan yang terakhir, kebermanfaatan untuk kepentingan nasional menghadapi tantangan global. Materi berikutnya mengenai karakteristik pembelajaran sains berbasis budaya lokal. Ada beberapa karakteristik pembelajaran sains berbasis budaya lokal yang membedakannya dengan pembelajaran lain. Yang pertama, pembelajaran ini berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan komunitas, baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dilakukan dengan cara merekonstruksi sains asli. Artinya, direkonstruksi ulang pembelajaran sains tersebut dengan kearifan lokal yang ada. Yang ketiga, didapatkan dari pengetahuan asli atau indigenous knowledge atau kecerdasan local genius dari suatu masyarakat. Berikutnya, menggiring siswa untuk observasi atau melakukan pengamatan secara langsung dan mendalam di lingkungan setempat mereka tinggal. Hal ini akan sesuai untuk memperdalam konsep-konsep sains. Dan yang terakhir, mengaitkan antara budaya lokal atau pengalaman seseorang zaman dahulu dengan sains. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda atas penyampaian materinya. Berikutnya materi terakhir yaitu sains budaya lokal di Sumatera Barat yang akan disampaikan oleh Cemara. Kepada Cemara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu sains budaya lokal di Sumatera Barat. Yang pertama itu sains pada tari piring. Kajian etnosains tari piring terdapat pada gerakan tangan penari yang memegang piring dan menginjak pecahan piring tersebut. Hal yang menyebabkan piring yang dipegang oleh penari tidak jatuh walaupun diputar-putar ialah kesetimbangan yang dilakukan penari tersebut. Penari yang tidak terluka dan tidak merasakan sakit saat menginjak pecahan piring. Hal tersebut terjadi dikarenakan piring yang dipecahkan tersebut dibuat dalam pecahan yang kecil. Next. Selanjutnya yaitu sains pada upacara adat pernikahan. Pada upacara adat pernikahan memanfaatkan 6 jenis tumbuhan yaitu sirih, pinang, gambir, tembakau, inai, dan jeruk nipis yang digunakan dalam prosesi upacara adat perkawinan yang masih dilakukan hingga saat ini. Tumbuhan ini digunakan dalam upacara batimbang tando dan malambainai. Tumbuhan tersebut memiliki makna yang terkait adat istiadat serta hubungan kekeluargaan yang terjalin antar kedua belah pihak keluarga dan makna terkait estetika. Cara penggunaan tumbuhan dalam upacara adat pada umumnya dalam keadaan mentah. Next. Yang ketiga itu sains pada keripik sanjai. Keripik sanjai yang khas dari Sumatera Barat merupakan bukti bagaimana pengetahuan sains dapat menyatu dengan kuat dalam budaya lokal. Penggunaan ubi lambau atau ubi roti yang semakin manis seiring waktu adalah hasil dari pemahaman mendalam tentang pertumbuhan tanaman, menggabungkan sains pertanian dengan budaya lokal. Selain itu, pemeliharaan ubi berusia kurang dari 7 bulan sebagai bahan utama juga mencerminkan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.
di mana ilmu tentang ubi dan budaya makanan lokal bergandengan tangan dalam menciptakan kuliner yang lezat dan bermutu tinggi. Next. Yang keempat yaitu sains pada tradisi Balimau. Pada tradisi Balimau digunakan 13 jenis jeruk purut dengan banyaknya jenis tumbuhan yang digunakan, menunjukkan tingginya tingkat pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat di tempat tersebut, di mana masyarakat menggunakan berbagai jenis tumbuhan tertentu yang memiliki makna tersendiri bagi acara mereka dan merupakan aspek yang sangat penting di dalamnya. Next. Yang kelima itu sains pada tradisi Mauwo di Danau Bakuo. Tradisi Mauwo sebagai salah satu bagian dalam sistem pengelolaan sumber daya perairan di Danau Bakuo. Masyarakat dilarang mengambil ikan dalam periode tertentu, dilarang untuk menyetrum maupun meracun ikan, serta menanami sawit di tepi danau tersebut. Penerapan aturan tersebut memiliki nilai konservasi lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di Danau Bakuo. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syamara atas materi yang disampaikan. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada salah dan janggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mau di